Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini puasa ini. Beli kasur di Talang Keramat, jauh kan? Jangan lupa pulangnya bawa belewah. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini dapat kita laksanakan dengan selamat dan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ma ba'da. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak A.I. Riyadi selaku tuan rumah, yang kami hormati dan kami muliakan Bunda Ana dan para jamaah zikir Asmaul Husna yang mudah-mudahan di hari yang ke-23 siang Ramadan kita, alhamdulillah kita sudah melaksanakan qiyam Ramadan malam yang ke-23. Teriring harapan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal Ramadan 1445 Hijriah menjadi amalia, menjadi siang qiyam Ramadan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah akan terima seluruh amalia tersebut yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, dan juga mudah-mudahan kita akan Allah sampaikan kepada akhir Ramadan 1445 Hijriah, dan kita semua pada Ramadan tahun ini mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kami sayangi ananda-ananda kami sekalian yang sempat hadir pada saat ini, dan selalu kita memuji Allah dengan semangat berbagi, dengan semangat kebersamaan, dengan semangat saling memberikan sebagian dari yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan acara pagi hari ini selalu membawa keberkahan buat kita bersama. Mudah-mudahan siapapun yang terlibat dalam acara ini, yang memberikan donasinya, yang memberikan bantuannya untuk terselenggaranya acara ini, untuk sesama-sama kita berbagi, mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan ganjaran rezekinya dengan keberkahan di sisi Allah. Akan dipanjangkan umurnya. Apabila sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Apabila sedang kita mungkin ada banyak hutang, Allah lunaskan hutang kita. Dan mudah-mudahan mungkin kalau lagi buntu dilapangkan, kalau banyak kesulitan dimudahkan. Keluarganya mudah-mudahan diberikan keberkahan, akan dinaungi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarga, para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa
Bahkan kita sudah melihat bahwasannya tanda-tanda lebaran lah dekat. Jadi tanda lebaran lah dekat itu ada 5. Ada 5. Yang pertama jalan macet. Dah ya. Yang kedua bapak-bapak antri dan banyak yang menggunting rambut. Yang ketiga, hordeng-hordeng di rumah sudah mulai diturunkan, diganti, dibersihkan, bahkan sudah berbenah rumah. Yang keempat, di rumah kue digeloknya penuh, tapi belum boleh dimakan. Yang boleh dimakan rempesannya, sisa dari yang disusun tadi. Yang kelima ini yang tampak nih ya. Yang kelima insya Allah masjid dan musola. Nah, itu tanda-tanda lah dekat lebaran. Mudah-mudahan ibu, bapak ingat-ingat ya. Ini pertaruhan la'allakum tattaqun kita. Sebab siapapun yang mengakhiri Ramadan ini dengan senantiasa, insya Allah mengisi malam-malamnya untuk senantiasa dia isi dengan kegiatan tarawih, kegiatan baca Quran, tadarus Quran. Malam-malam harinya dia lakukan dengan amaliyah, maka insya Allah siapapun itu yang tidak pernah absen untuk beramal, khususnya mengisi malam Ramadan dengan sholat tarawih, insya Allah dia akan dapat malam Lailatul Qadar. Karena pasti Allah turunkan. Memang dalam satu kitab Imam Al-Ghazali mengatakan kalau puasanya hari Senin mulainya, maka Lailatul Qadar malam ke-21. Kemarin ada yang mulai hari Senin. Kalau mulainya hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 27 Ramadan, malam ke-27. Yang penting itu kan semua cuma apa? Cuma perkataan, dan ini adalah perkataan para ulama. Ya, yang penting apa? Yang penting kalau tiap malam kita datang dari malam pertama sampai malam 30. Sebab ada yang berpendapat di Ramadan itu tidak juga kadang di 10 hari terakhir, bahkan sepanjang Ramadan itu Allah bisa turunkan yang namanya malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kalau kita dapat malam itu insya Allah, kalau kita isi dengan tarawih, insya Allah ibadah kita malam itu bagaikan 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan ini jangan pernah sia-siakan bulan Ramadan tahun ini ya. Mumpung ini tanggal 23, insya Allah tidak lama lagi. Insya Allah tak ada perbedaan bahwasanya kita akan lebaran 1 Syawal itu kayak tidak akan ada perbedaan. Dia tetap tanggal 10 April kalau tidak salah ya. Hari Rabu insya Allah. Jadi maknanya kalau kita lihat dari sekarang tidak kurang 6 harian lagi bahwa kita akan mengakhiri Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersembahkan amal yang terbaik di sisi Allah? Jangan pernah sia-siakan. Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti pada hari kiamat Allah itu akan menampakkan, akan memperlihatkan amal baik dan amal buruk kita. Amal baik dan amal buruk kita itu akan ditimbang di yaumul mizan dengan timbangan Allah. Kita tidak usah berpikir mana Allah menimbangnya, tapi di hadis qudsi itu kata Rasulullah, Allah berfirman akan diperlihatkan amal baik dan amal buruknya. Kemudian akan dibandingkan. Dari timbangan itu akan dibandingkan mana yang lebih banyak antara amal kebaikan dan amal keburukannya. Bahkan di ujung hadis itu apabila tinggal sisa, setelah dibandingkan tinggal sisa satu amal kebaikannya, udkhilal jannah, maka wong itu akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau kita berandai ini ibunda kami, bapak sekalian, anak-anak kami, jadi kaget. Amal baiknya ditimbang, amal buruknya ditimbang, dapatlah yang namanya beratnya lah kita bilang. Nah, seumpama berat amal kebaikannya poinnya 11 umpamanya. Kemudian amal keburukannya, dosanya itu poinnya 10. Dalam Quran surah Hud
Itu Allah nyatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanat itu, kebaikan itu akan menghapuskan, akan menghilangkan, akan menebus kesalahan-kesalahan. Jadi kalau seumpama amal baiknya 11, amal buruknya, dosanya 10, berarti 10 amal buruknya ini ditebus, dihilangkan, dihapus dengan 10 amal kebaikan. Sehingga tinggal berapa amal kebaikannya? 1. Maka 1 amal kebaikan inilah, hasanat inilah yang akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau sebaliknya, amal buruknya 11, amal baiknya 10, berarti 10 amal kebaikannya menebus 10 amal keburukannya. Berarti yang buruknya tinggal berapa? Tinggal 1. Maka wong ini calon penghuni neraka. Nah, hati-hati. Nah, tinggal lagi, ada tak pertanyaan, Pak Ustaz, ada tak uang yang imbang? Amal baiknya 10, amal buruknya 10. Ada, namanya Ashabul A'raf. Nanti ibu baca Quran suratul A'raf. Di situ dinyatakan ada wong yang tidak di surga, tidak di neraka. Nah, dia di tengah-tengah antara surga dan neraka. Belum dia yang namanya mendapatkan kebaikan, kesenangan surga, tapi dia bisa menyaksikannya. Belum dia mendapatkan yang namanya siksa neraka, tapi dia menyaksikannya. Inilah siksa yang luar biasa berat. Ke surga lompaca, ke neraka kalau campak oleh malaikat. Diselentiknya dikit, campak, wah itu. Ke pucuk lihat kawannya, sama-sama pengajian Asmaul Husna, di pucuk lemah nih ayu itu. Nikmat dia, jingok ke bawah, ada pula kawan dia. Kedebah, kedepu. Nauzubillah. Apa maknanya? Ashabul A'raf yang pada akhirnya juga dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apa maknanya ibu bapak yang dimuliakan Allah? Pergunakan waktu kita. Ya. Untuk apa? Untuk beramal sebanyak-banyaknya. Jangan memilih amal ini, amal itu, tidak usah. Yang penting kalau ada kemanfaatan, kalau ada sesuatu yang menghindarkan kita dari kemudaratan, maka yakinkan bahwasanya itu adalah satu amal kebaikan. Tapi ingat Bu ya, amal kebaikan itu yang diterima, yang dicatat sebagai pahala adalah amal yang ikhlas. Okay. Tapi yang namanya dosa tidak nunggu ikhlas. Ya, Bu, dosa tidak nunggu ikhlas. Dosa itu tidak akan ditulis ketika dia taubatan nasuha, dia istighfar untuk dosa-dosa kecil. Jadi kita hati-hati, jangan mentang-mentang, akulah sudah banyak amalnya, kamilah sudah beramal. Nanti dulu diterima dah amal itu. Iya kan? Tapi jangan nunggu ikhlas baru beramal, sebab orang ini kadang nunggu ikhlas, tapi beramallah terus sampai ikhlas. Sebab kadang amal ini Bu, keikhlasan itu dari apa? Salah satunya dari keterbiasaan dan istiqomah dia melakukannya, sehingga tidak berat melakukannya. Ngaji ini setiap Rabu, ini kadang ada banyak gangguannya, tapi kalau dia sudah jadi kebutuhan, langkahnya ringan, tidak ada apa, tidak ada hambatan. Ibarat kata wong nak hujan geluduklah, kalau dia senang ngaji, dah kati urusan. Dia akan melangkah ke tempat kebaikan. Nah itulah semuanya kebaikan itu. Contoh sedekah, berbagi yang main. Mungkin kalau dia ngitung-ngitung dari jumlah duit yang dia ada dengan jumlah yang dikeluarkan, mungkin kalau secara matematika manusia rasanya dia rugi. Iya kan? Karena kita jujur Bu mengatakan yang namanya sedekah, berbagi ini ringan bagi wong yang ada duit, tapi sangatlah berat untuk wong yang lagi buntu. Bu, buntu berat. Bu, buntu berat. Pak, buntu berat. Mama no bantingannya, mah ini baik. Puasa.
Puasa bagi wong buntu ringan, tapi puasa bagi wong kayo berat. Iya. Kalau wong buntu biasa dia tidak makan, tidak minum, makannya sekali biasa. Puasa ini ringan, tapi bagi wong kayo yang setiap hari makan, oh berat. Tapi giliran sedekah, wong kayo mudah, tapi wong buntu berat, tapi Allah akan kasih pahala sesuai dengan susah dan beratnya dia melakukan ibadah itu. Dan makanya mulai dari sekarang, mulai dari diri istiqomah lakukan, ya, mulai dari yang kecil. Sebab kalau yang namanya sedekah berbagi itu nak besar, mungkin jauh dari ikhlasnya, ya. Kalau masuk di kota amal masjid 100.000 berpikirnya panjang. Tapi kalau masukkan 2.000, tidak berpikir, lempeng dia ngembek, sah, diam, tidak diingat lagi. Coba 100, milih dulu 100 yang paling lecek. Kan, mulai kalau 100 di mama ini kan masuk. Coba 2.000 ikhlas, bahkan ditutupi. Maaf Bu, maaf. Tapi kan Allah tidak melihat nilainya. Umpama nih ibu di rumah lagi berbuah mangganya, ada tetangga datang, ayo Bu, buah mangganya yang lebat ya, enak Bu ya, bangga ini. Apa kata ibu tuh? Iya dek, sebentar kayak umbe. Itu ikhlas Bu. Langsung dia tahu, oh udah berbagi dia. Tapi coba Bu, mangganya lebat. Iya dek, 3 tahun nanamnya dipupuk. Dia kan, sehingga buahnya besar main ini. Lo Bu, ketika ibu tuh boleh tak nyicip? Nah kaget dulu, giliran kau buah ujung tuh nah. Berat tak? Berat. Makanya kita mesti saling berbagi. Ngapa Bu? Bagus Bu kita saling berbagi itu. Kadang untuk menghilangkan rasa sakwa sangko yang tak baik. Jadi kita mangga kita berbuah lah. Contoh mangga kita berbuah. Uang nyangko kan buahnya besar, kuning, bagus. Dia nyangko manis. Ya kan? Ayo itu dak galak ngenjuk karena dia tahu masem kagak dikatoi baik. Nah, tapi dengan semangat berbagi, buah mangga besar dibagi kenyo. Tetangga yang tadi yang ngelihat sir waktu sudah makan njuan tadi, begitu ngelihat mangga tadi, karena lah pernah nyicipnya masem. Maka dia pun ketika mangga itu berbuah lebat, tidak pula dia nak dinju-dinju, tidak, sudahlah tahu aku masem. Kan mak itu. Tapi kan kita kadang tidak. Kalau yang namanya saling berbagi itu kadang untuk menghilangkan apa? Menghilangkan sangko-sangko buruk dari siapa? Dari orang yang memberikan itu dan yang diberikan itu. Nah makanya pada kesempatan ini ada 5 amalan yang insya Allah dengan 5 amalan ini timbangan kita kaget waktu ditimbang amal kebaikannya, maka dengan 5 amalan ini akan Allah beratkan timbangan amal kebaikan kita. Yang pertama, akhlakul karimah bi khuluqin hasan, akhlak yang baik. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, Ramadan ngajarkan kita untuk berakhlak, menjaga pandangan, menjaga mulut, menjaga telinga. Jangan sampai kita berkata yang kasar, yang buruk. Bahkan jelas ketika ada yang mengulik-ngulik kesabaran kita, maka kata Rasulullah, wa ana shaim, aku sedang berpuasa. Sebab apa? Sebab biasanya kalau kita sedang ibadah ini, godaannya pasti ada baik terhadap diri kita. Orang-orang yang kepengen berbuat istiqomah dalam kebaikan, pastilah dia akan mendapatkan ujian dari Allah. Supaya apa? Supaya derajatnya Allah tingkatkan. Ingat Bu ya, dalam kehidupan ini akhlak ini di atas ilmu. Seluruh amal yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita dalam rangka membentuk akhlak yang baik. Tidak berhasil satu ibadah kalau tidak bisa merubah akhlak kita. Puasa yang kita dianjurkan
yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita untuk bisa berakhlak terhadap apa? Terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Tidak usahkan dengan sesuatu yang haram, bahkan yang halal pun. Ini siang hari ini, ya. Bagaimana kita siang hari ini? Tidak usahkan sesuatu yang haram. Yang halal pun nanti kita balik ke rumah kosong dak kati uang, laki deng begawe, anak dak kati. Hari panas, rumah sepi. Kiro-kiro, hal yang paling nikmat buka kulkas. Melihatlah semua minuman di situ. Kiro-kiro, minuman tu banyak. Kalau dimbe sih kok ditegok sampai habis. Atau mungkin kaget sholat zuhur, ada kumur-kumur waktu wudhu. Kumuran pertama dibuang, yang kedua dibuang, yang ketiga ditegoknya. Kiro-kiro, ada yang tahu dah? Dah. Tapi kita punya akhlak. Maka puasa adalah ibadah yang Allah cintai. Kenapa? Karena ketika kita sedang puasa, kita sedang berakhlak. Berakhlak kepada siapa yang kita contoh? Berakhlak dengan Allah. Kita mencontoh akhlaknya Allah. Tidak makan, tidak minum, dan juga kita menekan hawa nafsu kita. Bukan dihilangkan, karena yang namanya manusia memang kodratnya dia punya yang namanya hawa nafsu, tinggal dikendalikan. Tapi ingat, yang namanya akhlakul karimah ini akan memperberat timbangan-timbangan amal kita. Ibu, kadang akhlak yang baik ini bukan dengan kita kadang mengeluarkan harta, tidak. Bahkan kata Rasulullah, senyum kita kepada saudara kita itu akhlak. Di situ ada sedekahnya. Makanya dengan akhlak ini maka tunjukkan yang terbaik. Kalau dalam kehidupan ini kita tidak baca senyum dengan tiap uang, bermuka manis dengan tiap uang, minimal jangan merengut. Benar tak kira-kira? Kalau kita tidak bisa berbagi, maka jangan kita ngatoi uang yang memberi. Kalau kita tidak bisa memberikan akhlak yang terbaik, jangan berakhlak buruk. Ya. Kalau kita tidak punya tenaga yang kuat, maka ada mulut yang bisa berdoa, mendoakan satu amal ibadah uang. Kalau kita tidak bisa mendoakan uang lain, jangan ngatoi dia. Sudah itu kan. Kenapa itu akhlak? Saling menghargai dan yakin bahwa masing-masing kita Allah kasih dengan berbagai macam, berbeda-beda dengan rezeki amal yang Allah titipkan dengan kita. Tidak usah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Yang penting carilah kesalahan diri. Karena apa? Karena sungguh kadang kita ini bisa melihat kesalahan orang, tapi terhadap diri. Nah, makanya sering-sering berkacau. Iya. Dan diajak ngomong yang dikacau itu. Iya kan? Karena apa? Karena apapun bu dalam kehidupan ini ibarat cermin. In ahsantum ahsantum. Apapun yang kita lakukan akan ada apa bu? Akan ada feedbacknya. Akan ada aksi reaksinya. Kalau kita berbuat baik, wa in asatum falaha, in ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Baik yang kau kasih, baik juga. Jadi kalau ibu lihat di kaca ibu lagi senyum, maka yang terlihat senyuman. Tapi kalau ibu lagi merengut, merengut. Tapi kalau ibu lagi senyum yang kelihatan merengut, berarti ada sosok lain yang tampak di kaca itu. Nah, hati-hati. Ya, mangkonya kalau kita berkaca, mangko kadang kan ada terapi oleh orang-orang pinter itu. Kadang kita nasihati diri kita di kaca itu kan. Yang di kaca, baik-baiklah kau hari ini, banyak-banyaklah kau senyum, berbagilah kau hari ini.
Ya, kemudian senyumlah dan lihat senyum itu begitu indah. Kemudian lihat merengutlah, bahwa merengut itu dak lemak jingoknya. Sehingga apa? Ma itulah kalau kita ibaratnya merengut dengan wong lain, ma itulah wong lain akan menanggapi diri kita dalam setiap kehidupan. Satu, ada 5 ini. Terus ya. Terus ya. Yang kedua, banyak-banyak kita berzikir la ilaha illallah. Ya. Tapi makna berzikir la ilaha illallah maknanya jago iman tauhid kita. Dalam kehidupan ini, Bu, kalau kita memaknai la ilaha illallah, maka itulah kalimat tinggi yang kata Rasulullah apabila bumi, langit beserta isinya ditaruhkan di satu timbangan Allah, kemudian ditimbang dengan satu kalimat la ilaha illallah, maka bumi, langit beserta isinya kalah berat dengan satu kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Jago keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ibu, jago niat apa yang terjadi dengan kita semua dengan izin Allah, dan tidak ada yang akan lepas dari yang namanya kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Jadi apa yang terjadi dengan kita ini dari Allah semuanya. Ya, tinggal kita memaknainya. Tapi ingat bahwasannya buruk itu cuman kacamatanya manusia. Tapi yang namanya kacamata Allah, tidak ada yang Allah berikan itu kecuali kebaikan. Kenapa Allah uji kita dengan kebaikan dan keburukan? Karena sesungguhnya kadang dia beriring, Bu. Di satu sisi menurut wong itu baik, di satu sisi menurut wong lain itu buruk. Ibu lagi boleh gaji THR, lakinya baru ngejuk gaji. Senang hati? Senang. Ibu langsung setel lagu sholawatan. Besar nyetelnya, lagi senang. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Saat yang sama tetangga belum dapat THR sakit gigi. Iya tak kira-kira. Ibu lagi senang dengan lagu sholawat enak, tapi tetangga belum dapat THR sakit pula giginya. Dengeri sholawatan yang keras itu. Kira-kira seneng tak hatinya? Inilah ya, Allah uji kamu dengan kebaikan dan keburukan, maka semuanya harus dimuarakan hanya kepada Allah. Ibu, yakinkan diri kita dengan Allah. Sampai seusia kita sekarang ini, kita ini tinggal menetapi apa yang sudah direncanakan dan sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting sandarkan semuanya dengan Allah. Pasti Allah itu memberikan yang terbaik. Di satu sisi mungkin menurut kita buruk, tapi kita mesti menyadari bahwa Allah punya makhluk yang lain yang mesti dia diberikan kebaikan. Mungkin keburukan bagi kita, tapi kebaikan bagi orang lain. Mungkin kita sakit, tapi rezeki bagi dokter. Mungkin sekarang kita sakit, tapi ada orang yang bekerja di apotek yang mesti dia dibayar gajinya dengan kita beli obat. Apakah kita kepengen bahwasanya kita dapat baik terus, enak terus, nikmat terus, tidak pernah diberikan kesusahan? No. Karena seseorang itu kalau diberikan kebaikan terus, dia tidak akan bisa menilai mana yang namanya keburukan. Tapi kadang Allah kasih yang tidak enak. Di situ dia pun menyadari, oh bukan luar biasa sekali Allah kasih kebaikan dengan diri. Iya kan? 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun dikasih tubuh yang begitu sehat. Pada satu saat Allah turunkan kesehatan. Barulah dia menghargai, menghargai tangannya, menghargai kakinya, menghargai mukanya ini, ya kan, menghargai matanya, bahkan menghargai giginya.
Ketika kapan? Ketika Allah mulai kasih sakit dan kasih apa? Allah tanggalkan sikok-sikok gigi. Akhirnya apa? Giginya habis. 32 habis. Tinggal busi baik. Tapi ingat, dia akan bisa menikmati yang namanya gigi itu ketika giginya tanggal. Dia bisa menghargai gigi itu ketika giginya tanggal. Tapi begitu giginya tidak Allah kasih sakit, kadang dia tidak menyadari dan tidak menjaga kesehatan gigi. Apalagi dokter gigi mahal. Perawatan sampai tidak sakit lagi itu paling tidak 1 juta. Imbai sarafnya dikit-dikit. Iya kan? Tidak baca sekaligus, dah minimal 3-4 kali baru tampil permanen. Itu pun tidak kuat niat. Pesan pula dokter itu, Bu, jangan lagi cukup belando, asam baik begini. Ngaku tajam cukup belando, asam baik. Apa maknanya ibu? La ilaha illallah. Banyak-banyak bu ya. Kalau memang ibu ada nih yang kadang tasbih di tangan tuh ya, nah itu mencet-mencet, tidak apa-apa. Kadang kita nih bu kalau tidak pakai alat mah itu, kadang tidak sempet. Jadikan itu sebagai apa bu? Sebagai sinyal. Jadi begitu terpegang, langsung la ilaha illallah. Ya, jadi jangan kita kadang, maaf ada wong yang kadang bawa tasbih, tidak usah kita kata itu calimnya, jangan. Ya, sebab dia kadang tidak bawa itu, kadang dia tidak ini, tidak refleks. Tapi begitu dia maaf kebiasaan megang itu, pada akhirnya kebiasaan itu akan menjadi apa bu? Menjadi apa perbuatan dia sehari-hari, yang pada akhirnya tidak perlu lagi dia yang namanya tasbih. Iya kan? Contoh kopiah, kopiah ini, ya, kopiah putih Cak Pak Riyadi ini, kira-kira, ya, kalau dia pakai kopiah putih mah itu, dia berjalan dulu agak nunduk, meskipun ada betino cantik yang lewat. Ngapo jingok topinya, ya, dia nawar pun tidak jelimet niat, dia nawar sekedarnya wae, ya, langsung dibayarnya. Coba men dia topi haji nawarnya jelimet, pasti pedagang tuh ngomong, wah anjing, topi putih baik, tapi payan yang berbagi, kan kira-kira mah itu, benar tak kira-kira? Nah, kalau ada betino yang mungkin nak menggodanya agak-agak segan, jangan wah haji itu, iya, iya kan benar tak bu? Atau mungkin dengan topi haji dia di organ tunggal joget, malu, uji biduan wah haji, sudahlah wah haji turun deh wah haji, lah putih galau rambut itu termasuk topi itu putih, tak lemah wah haji. Takut kualat kami uji penyanyi itu. Apa maknanya? Minimal kita bisa terhindar. Ya, jadi hati-hati dalam kehidupan ini. Jadi kadang uban itu jangan dihitemi, bu. Ya, kalau lakinya punya uban, nak dihitemi marahi. Kanji kau nih. Dah kata lain bu. Kalau lanang nak hitam ke rambut, untuk apa? Juga, apa niatnya? Oi Pak Ustaz, biar main ini sudah-sudahlah, kanji itulah ujung-ujungnya. Dah. Apalagi yang tua, wong tuanya kan penyakitnya 3, pernah kami sampaikan. Merajuk tua, nangis tua, kamu kan? Kanji tua bahaya, palang kotak bawa sisir, itu kanji tua. Hati-hati bu ya, hati-hati. Jadi kalau ada lakinya ngomong, mak, hitamnya rambut sudah, biar putih ke kalau boleh. Tidak usah nak dihitam-hitam. Ngapo bu? Supaya kelihatan tampil muda, tetap muda, bisa kenalan. Umur tua tidak kata apa? Tidak kata batasan lagi. Oh no, uban yang Allah taburkan itu bermakna luar biasa. Bahwasannya sesungguhnya kalau sudah ada tumbuh uban, berarti apa? Sisokan bayi yang putih-putih, buang, tanggalkan yang hitam-hitam. Maknanya kan itu. Ya. Jadi kalau dia nak dihitami, tidak usah pak. Kalau nak diputihkan kalau boleh. Di belakang ada tuh kapur bekas ini ngecat tembok di belakang itu. Diputihkan kalau apa maknanya? Ibu la ilaha illallah. 3. Sholawat kepada Rasulullah, banyak-banyak baca sholawat. Nah, bu dengan sholawat ini maknanya apa? Hidupkan sunnah. Ya, sebab sunnah itulah yang akan menyelamatkan kita terutama akhir zaman ini. Bab ini sudah akhir zaman bu. Semakin banyak kalau kita menjauhi sunnah, semakin banyak tantangan hidup kita. Iya kan? Cobalah lihat bu dalam kehidupan kita. Begitu banyak yang sekarang ini kadang menurut akal sehat kita
tidak masuk di akal kita, tapi terjadi. Sesuatu yang menurut kita kadang kita ngurut-ngurut dado, tapi ada wong yang berbuat seperti itu. Maka banyak-banyak kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terutama hari Jumat. Ya. Hari Jumat itu bahkan kata para ulama, kalau ada amal yang lain, zikir yang lain, solawat yang terbaik di hari Jumat itu. Tapi makna daripada solawat tidak lain adalah kita mencontoh sesuai dengan kemampuan kita. Kita ini ada kemampuannya, Bu, ya. Tetapi jangan sampai memberatkan diri kita. Ya, kalau memang itu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul, laksanakan. Puasa, setelah ini puasa Syawalnya, Senin Kemisnya, Yaumul Bidnya. Kemudian salah satu sunnah juga tiap hari baca Quran. Iya kan? Salah satu sunnah juga mendawamkan berwudu kemanapun kita berada. Iya kan? Nah, kemudian banyak-banyak juga bersedekah, sholat duha, sholat malam, banyak sekali. Tapi makna hakikinya adalah jangan lepas kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka akan berat timbangan amal kita. Berapa itu? Itu. Yang keempat, banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Maknanya banyak bersyukur. Ya. Ada, Bu, seorang kiai di Jawa. Ini kami dengar ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim. Jadi kiai ini, Bu, luar biasanya itu doanya dikabulkan Allah. Setiap dia ngangkat tangan dikabulkan. Nah ini, Bu, kelebihannya. Dan apa zikirnya, Bu? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Pokoknya senangnya dia mengucapkan alhamdulillah. Baik dia dapat kebaikan atau keburukan diucapkannya. Baik dia melihat kebaikan dan melihat kejahatan dosa, maka dia ucapkan alhamdulillah. Sekali waktu sama-sama kiai, dia sedang berjalan, Bu. Berjalan ngelewatilah perempuan-perempuan nakal lagi begawi, lagi bekerja. Maknanya di pinggir jalan, nah itu, Bu, dengan laki-laki, ya maaf. Kiai yang lain begitu melihat perempuan biasa, pakaiannya seksi, kelihatan auratnya. Kiai yang lain langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kiai siko ini beda dia. Begitu ngelihat itu langsung dia alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bu, hati-hati ya. Kadang, Bu, ya, ngelihat kejahatan itu kadang timbul kejahatan yang lebih, Bu, hati-hati. Contoh nih, ibu ngelihat perempuan muda cantik, kelihatan auratnya, pakaiannya seksi, ya. Kalau bapak-bapak melihat itu, bukan maknanya tuh dak kato ejekan dengan perempuan itu. Jadi dengar dulu. Juga kalau nyingok perempuan tua, kelihatan auratnya, kira-kira. Ya mungkin dia mengucap astagfirullah, tapi ngatoi dah. Ngatoi lah, tua lah, bau tanah, mah itu pula cukup sadar lah, ya. Nah jadi lemak nyingok yang mana? Nah, kan? Apa maknanya, Bu? Kadang kita ini satu kejahatan menimbul lebih kejahatan dari diri kita. Singkat cerita, ditanya oleh kiai yang mengucapkan istighfar tadi, Kiai, kau lain dewe, alhamdulillah kami istighfar kalau apa kata itu kiai? Sungguhnya sekarang ini aku sedang diperlihatkan Allah kemaksiatan. Aku lihat di situ ada laki-laki yang mendekat dengan kemaksiatan itu. Aku bersyukur kepada Allah. Aku dijauhkan tidak seperti laki-laki. Aku memuji Allah bahwasanya sekarang aku diperlihatkan, aku sekarang ini masih dalam bisa menjaga aku untuk tidak terlibat dengan perbuatan maksiat itu. Makanya aku memuji Allah. Nah, makanya Pak, kalau kita ngomong itu apa ucapannya, Pak? Alhamdulillah. Aku nanya Bapak, kok Ibu yang jawab alhamdulillah. Maknanya apa, Bu? Maknanya kan niat. Jadi mangkonyo kadang kita ini kadang jangan langsung menjudge seseorang itu, ya, karena kita tidak pernah tahu apa niatnya, apa yang ada di dalam hati. Sebab yang punya itu
Yang tahu cuma dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. 4, 5 yang terakhir. Kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, sakilatani fil mizan. Dia akan memberatkan timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, akan mendatangkan cinta ar-rahman. Apa zikirnya? Ucapannya subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bu, 2 kalimat ini ringan bu kita ucapkan. Oh, timbangan kita kaget berat. Ya, timbangan kita berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya luar biasa. Bahwasanya di sini kita mensucikan Allah, kita memuji Allah, dan kemudian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kalimat ini kalau kita ayati dengan sebaik-baiknya, apa maknanya? Maknanya itu bahwasanya kita punya Tuhan yang maha suci. Makanya bersegeralah kita membersihkan diri-diri kita. Kalau kita banyak dosa, Allah Tuhan kita itu maha suci. Datang kepadanya maka kita akan disucikan. Tapi jangan pernah kita putus yang namanya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kamu banyak, dosa kamu banyak, jangan takut. Allah itu akan lebih senang kepada seseorang yang berbuat dosa, kemudian dia menyadari dosanya itu, kemudian dia bertobat, dibanding seseorang yang beramal tapi dengan amalnya itu dia merasa lebih baik dibanding orang lain. Allah paling benci dengan manusia yang seperti itu. Bahkan di satu hadis itu pernah kami baca, Allah itu akan hilangkan satu kaum yang kalau dia berbuat baik galau-galau, tapi justru Allah lebih senang melihat ada satu kaum kemudian dia berbuat jahat, berbuat dosa, kemudian dia bersegera untuk bertobat. Ngapo? Karena dia tahu Tuhannya itu paling senang dengan wong yang mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, senang, cinta dengan wong yang tobat, dan Allah itu lebih cinta dengan wong yang mensucikan dirinya. Bulan suci Ramadan dalam rangka itu, Ibu, semangat berbagi ini adalah salah satu untuk membersihkan kotoran-kotoran harta kita. Ibu ya, harta kita itu Bu, ibaratnya itu ada kotorannya, ada penyakitnya. Nah, penyakit dan kotoran-kotoran inilah yang kita keluarkan. Sebab apa? Kalau penyakit itu tidak kita keluarkan, kita makan harta itu, maka bisa jadi penyakit buat kita. Ini makna secara dalam, bukan berarti yang kita berikan itu kotoran, bukan. Maknanya kalau harta itu tidak kita bagikan, dia bisa menjadi penyakit, dia bisa menjadi karat yang akan menumpuk di dalam diri kita. Selalulah berbagi, karena dengan berbagi ini Bu, kata Rasulullah, nih anak-anak yatim, kaum duafa yang kita lihat adalah dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan hati kita supaya tidak sombong. Jadi ada caranya Bu ya, ada datang kepada Rasulullah, duhai Rasulullah, hati aku ini keras, mak mano? Kata Rasul, sering-sering kau ngusap kepala anak yatim, sering-sering, tapi jangan ngusap baik. Kalau ngusap baik berarti yang anak yatim, piatu, anak kaum duafa yang banyak rambutnya baik, yang gundul tidak diusap. Ya, apa maknanya Bu? Di situ akan apa Bu? Kita akan menyadari. Tapi ada yang kedua yang akan melunakkan hati kita. Apa Bu? Ingat-ingat mati. Kalau kita ingat mati Bu, maka hati kita akan apa Bu? Hati kita akan bisa nerima nasihat. Tapi ada yang ketiga Bu, baca Quran. Karena baca Quran itu bisa mengikis, bisa melembutkan hati-hati kita. Ya. Kalau ada kita maaf, ya maaf ini Bu, maaf Bu, maaf, maaf Bu ya. Kalau ada mungkin suami-suami yang keras, payah dinasehati, mungkin jangan baca Quran, suruh dia baca Quran. Pak Ustaz nggak mau baca Quran, baca Quran, belajar. Atau ada bini-bini yang cerewet, mudah marah, apalagi mentelat, telat bayar COD-nya. Oh, panas. Mungkin dia maaf, jarang baca Quran. Interaksi kan, lihat Bu, orang-orang penghafal Quran tuh lembu-lembu. Ya, benar. Biasanya sopan-sopan, akhlaknya bagus, kamu lihat.
Lihatlah Bu, imam-imam penghafal Quran itu biasanya sopan santunnya. Makanya yuk kita sama-sama kalau baca ya anak-anak kita jadi penghafal Quran. Pak Ustaz, anak aku lewat, Pak Ustaz cucung. Iya kan nggak ada lagi, benar nggak Bu? Mungkin anak kita lewat, dia mesen ke, mumpung anak kita masih hidup, anak kita ada, mesen kita dengan anak kita, tahunya aku, cucung aku ada sih kok yang hafal. Kalau galau-galau mah lebih bagus, tapi jangan tidak ada cucung aku yang hafal. Kan mah itu Bu pesennya. Ya, sebab apa? Sebab ujung-ujungnya kita ini baliknya ke Quran juga. Iya apa iya? Iya. Coba lah. Nah kan kompak itu jawab iya. Memang ujungnya Quran. Sehebat apapun ujung-ujungnya nak megang Quran, ujung-ujungnya nak mendoa, nak berzikir. Yang ujung-ujungnya kita mesti paham dan kita bisa baca tulis huruf Al-Quran. Makanya kalau pengajian ini kami dengar juga ada kan tahsinul Quran, bagus. Ya bagus Bu. Ya dah, bagus. Baca Quran. Kalau memang belum baca lancar baca Quran, hafalkan surat-surat Quran. Sebab surat Quran itu banyak manfaatnya. Al-Ikhlas itu dahsyat Bu. Ya, Al-Ikhlas itu dahsyat meskipun dia surah yang pendek menurut kita. Oh, tapi siapa yang dawamkan baca itu? Bahkan Rasul katakan akan dibebaskan dari azab kubur, tidak dimasukkan, tidak akan disiksa di neraka, jauhkan dari azab neraka. Dan ketika dia menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, dia akan dibawa oleh malaikatnya Allah dengan sayap, melesat dia ke surga. Cuma dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Banyak baca-baca. Dan dia sebagai zikir keseharian kita. Apa maknanya Ibu? Selalulah berbagi. Ya, karena pasti hati kita Bu kalau jengok anak-anak ini senyumnya senang gitu Bu. Ya, ada keluar biasanya Allah kasih di dalam hati ini. Ya, Allah akan mengikis apa sifat-sifat kita menguasai apa yang Allah kasih. Padahal apa? Kita memang harus berbagi. Kita dikasihkan Allah kemampuan lebih dibanding yang lain dalam rangka itu. Di dalam Quran surah Yasin kan itu. Iya kan? Ada orang yang mengatakan, oh aku yang begawe, aku yang bekerja, aku yang nyari, kenapa aku mesti berbagi? Kalau memang Rabb itu adalah Tuhan yang bisa memberikan makanan, ngapa tidak dia baik? Allah langsung memberikan makanan. Jangan lupa. Allah lebihkan kau itu karena apa? Oleh karena ada yang kurang itu. Lagi ada satu masa kata Rasulullah, banyak harta kita, kepengen kita berbagi, tapi kita tidak dapat buang tempat berbagi itu. Jadi kalau kita punya harta masih ada tempat untuk berbagi, bersyukur, berarti masih ada kebaikan yang bisa kita tebar lewat harta. Juara Bu, dah katik lagi. Nak di mana? Coba. Nak di mana? Tapi Allah bedakan kita. Ada yang tinggi derajatnya, ada yang Allah turunkan derajatnya di muka bumi. Dalam rangka apa? Dia berlaku ayyukum ahsanu amala. Jadi itu Bu ya. Jadi ada 5 amalan hari ini yang akan memberatkan timbangan kita. Yang pertama bihulukin hasan, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Yang kedua apa tadi? La ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Tapi maknanya jago iman tauhid kita. Yang ketiga sholawat kepada Rasulullah, hidupkan sunnah. Yang keempat alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya banyak bersyukur. Ya, bersyukur, banyak yang bersyukur supaya Allah tambah nikmatnya. Ya, insyaallah suami yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, ditambah istri yang bukan yang banyak. Dapat juga istri yang banyak bersyukur, yang memberikan kenikmatan meskipun cuma siko. Walaupun siko tapi ini nikmat. Tambah nikmatan bukan harus ditambah jumlahnya. Tidak, siko tapi rasa 4. Nah, mana lah? Tidak. Bu ya. Nah, yang kelima, yang terakhir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka habibatan ila rahmat, kita akan dicintai, disukai, disenangi. Kita akan mendapat mahabbah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oke Bu, ada yang kepengen bertanya? Udah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz yang pengen makmum. Kami ini
Ya alhamdulillah, aku kan kita hati gitu. Tapi kita tidak baca artinya tidak kita baca. Jadi nak mana? Oke. Abdul. Oke, Ibu, kita memahami arti supaya kita lebih bisa menghayati. Tapi yakin Bu, sesuatu yang kadang kita tidak ngerti, ya, maka biarkan itu Allah yang akan membalasnya. Tapi sedapat mungkin kita memaknainya. Contohnya Asmaul Husna, ya kan? Al-Ghani, yang maha kaya. Rasakan kekayaan Allah yang Allah kasih dengan kita dulu lah. Gak usah yang di luar kita. Kita dikasih dua mata yang ngadepnya ke depan. Pernah gak kita bayangi mata kita dua-duanya, sikok kiri, sikok kanan, tapi di samping? Ayam. Tidak, maaf Bu ya, cahaya, benar itu, cahaya. Sempurna Allah. Ya, benar tak? Kuping kiri kanan, ngadepnya ke depan, bukan ngadep ke belakang. Tapi semua bisa ditangkap meskipun tidak pakai kabel. Ini ngomongan ini, mana ada kabel sikok-sikok, tapi pacak nangkepnya. Woi kayu Allah. Tapi begitu wah itu peka, berapa duit yang mesti dia keluarkan untuk mendatangkan suara itu. Udah bersyukur gitu, ya. Tapi yo kalau kita zikir Allah ini bukan berarti kita harus kaya, tapi kita merasa diri kita kaya karena Allah yang memberikan itu, yang maha kaya. Mato ini, kamu kalah ada yang belinya 2 miliar siko, 24 galak, hah? Tidak kan? Nah berarti apa? Kekayaan kita pun bisa habis karena untuk bisa memperlihatkan kekayaan Allah di mata ini. Habis kayu kita, ya. Jadi Ibu zikir terus, ya. Walaupun Ibu tidak ngerti, Ibu dikit-dikit, ya. Memaknainya dikit-dikit, ya kan, dikit-dikit. Jangan ini dapat duit dari suami, Pak, sudah gajian Pak, sudah. Alhamdulillah wa syukurillah padamu. Nah, Papa dari mana Pak? Aku tadi mah dari kantor, tapi aku diajak makan oleh sekretaris. Astagfirullah, Robbal, bagus. Oh iya, istighfar ke? Indah Bu, indah. Jangan marah dulu, ya. Berapa umur sekretaris Papa? Lebih tua dari Papa, kan? Kamu kadang ngomong sekretaris muda dulu lah. Umur papanya 40, sekretarisnya rupanya senior, umur 50, lah tua juga. Jadi Papa iyo lah tua mah. Aku punya cucu ibu itu. Aku banyak dinasihatnya, sayangilah bini kau gitu tadi. Oh, berarti bagus. Iya kan? Kita ini kan kadang dengan sekretaris dia udah tahu mana Pak sekretaris ini. Oh Pak, cantik aku. Ya lah pulo, aku tahu cantik lah kau. Itulah aku tuh menghormati dia baik mah, dia tuh senior mah, tapi sekretaris aku. Nah, jangan marah dulu. Iya, apa maknanya? Kadang dalam kehidupan ini Bu ya, Bu, kalau nak nurut kena hawa nafsu, ya kadang lah itu dengar dulu penjelasannya. Ya, ngapa Pak baju Papa ini wangi ini ya? Caknya ini lain Pak wanginya ini. Dari mana lah Papa nih? Rupanya dia milik mobil bosnya. Bosnya itu ada aromaterapi. 2 jam dia di mobil itu, ya wangi lah. Gak usah ke mobil itu, joknya wangi kalau masuk situ. Apalagi uang yang masuk ke dalam itu. Ya kan makanya jangan mudah kadang Bu ya, curiga itu, kadang sakwa sangka itu lebih kepada cenderung apa? Keburukan, dosa yang kita lakukan. Yakinkan dengan diri kita, semuanya itu adalah qadarullah, takdirnya Allah. Yang penting kita bisa memaknai takdir itu. Ya, mudah-mudahan ada uang kan? Apa? Yang kata Ustaz Thomas Ali pernah ceramahnya juga. Berani nian dia dengan buaya itu ujinya. Oh, lebih berani aku uji bininya. Lebih berani aku ngapo? Aku itu buaya sungai, aku ini buaya darat. Tiap hari tidur dengan aku. Aman-aman baik. Apa maknanya? Sudah. Galau-galau itu takdir dari Allah. Yang penting apa?
Zikir yang banyak. Zikir, makna zikir kan ingat Bu. Jadi kembalikan galau-galau itu kepada Allah. Tidak mungkin Bu. Tidak mungkin tidak terjadi. Hari ini kami ceramah ini harusnya pekan tadi. Tapi hari ini qadarullah ya sudah. Nah, memang hari ini dan hari ini alhamdulillah kami dapat kesempatan untuk menyaksikan ya satu amaliyah dari seluruh ibu-ibu majelis taklim Asmaul Husna ini. Yang mudah-mudahan ini buat kita jadi keberkahan buat kita sama. Ya. Bu ya, nah itu. Jadi banyak-banyak tidak apa-apa. Ada lagi? Oh iya, Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hati-hati. Kita dalam kehidupan ini, aku tinggalkan kepadamu dua pusaka yang apabila kalian berpegang kepada keduanya, maka kalian akan selamat hidupmu selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Mak mano dia nak bisa mentadaburi Al-Quran kalau dia tidak mempelajari Sunnah. Karena yang menjelaskan Al-Quran itu ada ayat yang namanya ayat mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang tidak dimengerti kecuali oleh para ulama, orang yang berilmu. Bahkan terhadap ayat-ayat mutasyabihat ini banyak manusia yang sesat. Jadi yang namanya keilmuan di dalam Al-Quran, ada ilmu ketuhanan namanya tauhid, ada nama ilmu ibadah namanya fikih, ada ilmu akhlakul karimah itu namanya tasawuf. Itu cabang ilmu yang mesti kita pelajari. Mana kita nak merasakan nikmatnya ibadah kalau kita tidak kati yang namanya tasawuf. Karena di situ pendekatannya adalah tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan makhluk yang lain dan hubungan makhluk dengan Tuhan. Jadi ibu yang cuma mempelajari mentadaburi Al-Quran, hati-hati. Ya, bagus itu, tapi ingat penjelasan Al-Quran itu ada as-sunnahnya. Dah baca Bu nafsir-nafsir ke dewek. Begitu baca ayat langsung terjemah ke dewek. Namanya nerjemahkan. Mana baca? Sebab asbabun nuzul ayat itu ada berkenaan dengan apa dan sehingga apa? Sehingga ketika memaknai ayat Quran itu tidak serta-merta letterlet sesuai dengan apa yang diartikan dari ayat itu. Sebab kaidah bahasa Arab ini panjang Bu. Lagi makan, mau makan, sedang makan, sekarang makan, sudah makan. Oh, dari satu kata bisa bercabang-cabang dan itu hanya wong yang mengerti. Bagus tadabbur, bagus belajar fikih. Lagi ujung-ujungnya cuma Quran baik, sholat itu dak kati gerakan, cuma rukuk, cuma sujud, dak kati takbiratul ihram, dak kati salam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Allah yang merintahkan sholat. Siapa yang ngajarkannya sholat? Rasulullah. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujudnya. Ujung-ujungnya kalau cuma Quran mungkin ngapo. Sholat itu cuma eling bae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur, ingat sholat zuhur, ingat. Rasul tidak main itu. Rasul itu manusia yang Allah sempurnakan akhlaknya, tapi masih bengkak kakinya karena sholat. Walaupun manusia umatnya itu nunggu kakinya bengkak baru, ya kan? Rasul itu bengkak kakinya karena sholat, tapi umatnya nunggu bengkak. Ya Bu ya. Nah jadi Bu tolong kasih tahu. Bagus Bu ikut kajian itu bagus, tapi ingat
perbaiki bacaan Qurannya. Bab wong ni kadang Bu ya, dia ikut yang ma itu tapi tidak diperbaiki bacaan Qurannya. Bab lidah kita ini beda Bu dengan yang namanya lafal dan lidahnya wong Arab. Tapi yakin wong Indonesia ini paling mudah untuk belajar yang namanya bahasa Arab. Mudah Bu, pastinya dapat. Ya, tapi wong Arab untuk bahasa Indonesia belum pacak, terutama yang pakai NG. Kalau yang itu yang, cak wong Bugis tu nak. Wong Bugis tu giliran NG N, giliran N NG. Kau mau ke mana? Aku pergi berenang. Balik berenang. Rupanya pergi berenang, balik berenang. Pergi berenang, balik berenang. Giliran nak makan makan, giliran pulang pulang. Iya kan? Nah itu Bu, orang-orang dari Sulawesi. Tapi itu kan logat. Nah tapi yakinlah kalau ibu cuman belajar tadabbur, oh aku tidak senang fikih, udah baca. Fikih itu kan perbaiki sholat. Iya kan, menghadirkan antara yang namanya perbuatan, kata-kata dan hati, belajarnya di tasawuf. Oh iya Bu, bukannya mudah belajar itu. Dan makanya orang-orang yang memahami tiga hal itu, bahkan Bu, dia jingok wong yang bermaksiat itu dia tidak langsung menjas. Ngapo kalau dia melihatnya bukan secara kasat mata, dia melihatnya secara hatinya. Dia mulai menyelami hati wong itu. Ya kan? Makanya kalau kita lihat pelacur, maaf, jangan kita ngomong oh dia pasti masuk neraka. Belum tentu. Ya kalau ujungnya dia tobat, kita yang justru maaf, kita yang maksiat ujung akhir hayat kita. Makanya kan Allah uji kita ini dengan kebaikan dan keburukan. Supaya apa? Supaya Allah lihat mana yang paling baik amalnya. Jadi Bu, belajar tadabbur Quran bagus, tapi memperbaiki bacaan Qurannya itu juga lebih bagus. Iya kan, supaya apa? Antara bacaan dan makna dan juga arti yang dibaca itu betul-betul kita memahami. Supaya apa? Supaya sempurnalah pemahaman agama ini. Ya. Ujung-ujungnya udah belajar fikih, sudah mulai. Sholat tidak apa-apa, tidak tumakninah. Oh hati-hati, sebab rukun sholat kan diajari. Salah satunya tumakninah. Nah batasan tumakninah kan diajari, Rasul yang ngomongkan. Dari mana dia nak tahu dari Quran batasan tumakninah? Yang ngomong tumakninah itu Rasulullah. Apa batasannya? Ucapan subhanallah. Itu kan dari hadis Rasul. Ya kan? Mana ibu yang nanya tadi kok ngilang? Ya, jadi mah itu Bu ya, kasih tahu, belajar, ikuti kajian-kajian itu, tidak apa-apa. Tapi kalau ada kajian yang melarang untuk ikut kajian yang lain, tolong tanda petik hati-hati dengan kajian itu. Ya. Satu kajian yang baik itu dia bisa menerima kajian yang lain, selagi dia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kamu kalau sudah belajar dengan aku, tidak usah cari guru lain. Maka sempurna kamu belajar dengan aku, gurumu cuma siko aku ini. Hati-hati ya, jangan kita cari ilmu dimanapun. Ambil kebaikannya. Sebab satu orang punya kemampuan lebih yang tidak dipunyai oleh orang lain. Pun sebaliknya pasti dia punya kekurangannya. Maka carilah guru sebanyak-banyaknya. Ya, yang penting apa? Yang penting kita timbuk ilmu yang diberikan kepadanya. Ya Bu ya. Ya, alhamdulillah, sama. Aduh, sikok lagi boleh? Sikok lagi. Mana? Mana Husin deh, Husin. Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Oke. Mangkonya Bu, banyak guru boleh tapi milih. Itu tuh kan adanya Bu yang seret. Sebab kadang belajar itu butuh loh kita senang dulu dengan kajiannya. Iya kan? Kalau berbeda apalagi fikih. Fikih itu pasti ada ranah ikhtilaf. Dan dalam ranah ikhtilaf fikih itu kan ada ijtihad namanya. Ijtihad itu kalau benar ulama ijtihad itu, tapi kan dia dengan kriteria
ditentukan, bukan sembarangan. Maka kalau dia istihadnya benar, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Meskipun salah, Bu, dia tetap dapat pahala. Iya. Jadi tidak usah kita ragu. Tinggal mana, Bu? Oh, ini kayaknya enak, aku seret. Sudah ikuti. Asal jangan yang nyeleneh. Ada yang mulai nyeleneh, Bu. Iya kan? Kami pernah dapat kartunya ibu-ibu yang head, ya, itu boleh puasa. Ada nyeleneh kan? Nah, jadi kalau ada pendapat yang kira-kira menabrak pendapat kebanyakan para ulama, tinggal kebela. Ya. Kamu kalau sudah di sini berarti kamu enggak usah sholat lagi, ya. Ujinya. Kalau ada wong sholat, enggak usah kamu ikuti. Cukup kamu ingat baik. Nah, sudah tinggal kelak. Meskipun guru kamu itu pacak berjalan di pucuk banyu, tidak hebat tidak, ikan tuh dari kecil dia berjalan pucuk banyu, tapi tetap ikan digoreng. Gak usah kita takjub, pacak terbang, burung, pacak terbang. Jangan, kalau dia masih jalan ke syariat, ambil ilmunya. Tapi kalau dia meninggalkan syariat, hati-hati, ya, berarti dia wali setan, bukan wali Allah. Ya Bu ya, hati-hati. Nah, jika Bu pendapatnya nyeleneh, kalau berbeda masalah-masalah kecil, kunut tidak kunut, biasa itu nafsirkan baik. Nah, tinggal ibu baik nak kunut atau tidak. Yang salah itu kan dia kunut tapi tidak sholat subuh, salah. Allahumma hdina fiman hadait, tidak sholat subuh, ya salah. Yang penting dia nak ada kunut laju, nggak usah dilebih-lebihkan. Oh, kamu kunut salah, jangan. Apalagi kita belum sampai ilmu. Ya, nah kalau ada terjadi perbedaan, kalau masalah-masalah bukan masalah-masalah usul, masalah pokok, dia ini kalau masalah usul pokok tidak boleh berbeda tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Quran, itu masalah usul. Tapi masalah furuk cabang biasa. Wong sholat ada yang sedekap, ada yang berlepas, biasa itu. Wong pernah galau kok. Ya, cuman jangan dimbek galau. Sekali subuh dia sedekap, pas zuhur lepas. Ya jangan mah itu, namanya campur aduk. Ambil deh fokus satu yang kira-kira kita seret, ya, tapi tidak menyelisihi daripada pendapat seluruh para ulama. Iya. Gimana kalau misalnya kita di masjid imaman kan kunut, tapi kita kira misalnya itu ada kunut, gimana itu? Nah, kalau dia bermazhab Imam Asy-Syafi'i, maka kalau dia biasa kunut, tapi kemudian dia tidak kunut, sujud sahwi. Iya. Kalau dia biasa kunut, tahu-tahu terlupa, sujud sahwi. Nah, mana dengan imamnya tidak kunut, dia biasa kunut. Ingat Bu, kunut kebaik. Dia tidak kunut, tidak apa-apa, kita baca dewek kok. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Hah? Yo jangan cak dilagu-lagukan, cepet dikit. Yo kita tahu kan imam itu kan biasa, kita imaman dengan dia. Oh, imam ini tidak berkunut, maka tidak usah sampai panjangnya sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Cepatkan Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Enggak usah yang ujungnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Iya. Kalau kodok, Kenapa? Oh, nah itu berarti ibu berpahaman tidak kunut. Maka yang tidak berpahaman subuh kunut itu Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, Imam Ahmad ibn Hanbal berpesan kepada muridnya, kalau kau dapati imam yang berkunut, sedangkan kau tidak berkunut, maka kau angkat tangan kau aminkan setiap untayan doa kunut itu. Ikuti wong itu berkunut. Karena apa? Karena kau sedang berimaman dengan dia. Jangan yang lainnya kau turut, yang itunya tidak.
Ya. Tapi kenapa tadi dia tidak berkunut usaha ikut, tapi kan tidak angkat tangan kita. Ya. Kita sami Allah liman hamidah, kita berkunut baik. Ya. Tidak menyelisihi dia. Tapi gila dulu Ustaz. Hah? Gila dulu kan. Kenapa? Kenapa Bu? Iya di agak-agak kau Bu. Ibu hafalnya enggak doa kunut Bu? Kalau kodo, kalau kita kodo Sholat pakai kunut enggak? Yuk pakai. Tetap sama cak sholat itu, cak sholat adaan itu. tapi dulu kan kita tidak pakai nanti remaja. Iya itu kan dulu, sekarang pakai enggak? Iya. Dulu apa sekarang? Sholatnya? Yang kodonya sekarang. Iya sekarang kan? Kodo. Iya pakai. Meskipun dulu kita tidak pakai. Tapi ini tidak usah dibesar-besarkan. Ini kan satu pilihan, fikih itu pilihan. Fikih itu pilihan karena memang banyak mazhab, terutama yang 4 itu. Belum lagi sebenarnya banyak Bu mazhabnya, bukan 4 tuh 4 tuh yang besar. Ibu tahu mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri itu uang yang meninggalkan puasa tidak usah bayar fidyah katanya. Tidak usah juga qada puasa. Bayangkan Bu. Itu fikih loh. Walaupun tidak populer mazhab itu. Ya. Jadi ikuti. Yang penting apa? Sesuai dengan apa yang kita yakin. Memang Imam Ahmad bin Hanbal subuh tidak kunut, tapi 15 malam ke pucuk tarawih dia baca kunut. Ya lihat imam-imam Mekah, Madinah itu berkunut salat tarawih gitu. Ya. Cukup? Mau kasih. Mudah-mudahan berkenan ya. Jadi 5 hal ini mudah-mudahan ibu-ibu sekalian memahaminya. Kenapa kami kasih 5 hal ini? Sebenarnya mudah. Sudah Pak Rasul katakan untuk memberatkan timbangan amal kita. Tinggal lagi kita nggak ada melakukannya. Mumpung bulan suci Ramadan, banyak-banyak zikir itu, ya terutama yang paling identik dengan apa? Dengan perbuatan tidak lain menghidupkan sunnah. Nah, menghidupkan sunnah. Baca Quran dilipat gandakan. Huruf Quran itu ada 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf. Kalau ibu menghatamkan Quran berarti ada 1.027.000 huruf yang ibu baca. Ya, satu hurufnya 10 kebaikan di bulan lain. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ya apalagi dia baca qul sehari 1000. Allahu somad, lam yalid walam yulad 1000 kali. Bayangkan berapa huruf Quran yang dia baca. Apa maknanya? Itu dalam rangka kita supaya kakek amal baik itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkenan. Selamat berbagi dan mudah-mudahan Ramadan ini ya besok kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluar dari Ramadan ini betul-betul kita menang. Ya, betul-betul kita menang. Terakhir, yuk mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan seluruh rangkaian yang kita lakukan pada hari ini dan berbaginya kita kepada anak-anak ini kaum duafa, mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan ganjaran kebaikannya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Syawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك Ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, kembali kami hadir pada majelis ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah penuh keberkahan majelis ini. Pada hari ini ya Allah kami semua dalam semangat berbagi sebagian daripada rezeki yang Kau titipkan kepada kami ya Allah.
kepada anak-anak kami ya Allah, kepada seluruh yang hadir pada saat ini ya Allah. Jadikanlah pemberian kami ya Allah daripada infak, sedekah dan hadiah yang kami berikan ini ya Allah menjadi amal yang Engkau terima. Jadikanlah ya Allah dengan sedikit rezeki yang kami berikan kepada saudara-saudara kami, maka harta yang Engkau berikan, Engkau titipkan kepada kami ya Allah, bisa menjadi bersih dan barokah jikalau kami memakai dan menggunakannya. Duhai Allah, jadikanlah hati kami ya Allah untuk senantiasa lembut, hati kami untuk senantiasa ya Allah indah berbagi. Jadikanlah ya Allah hati kami ini untuk Engkau bersihkan ya Allah dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit-penyakit bakhil, pelit ya Allah, dari penyakit-penyakit hati lainnya. Duhai Allah, terimalah seluruh ibadah puasa Ramadan kami kepada ya Allah saudara-saudara kami yang sudah ya Allah memberikan sebagian rezekinya di jalan-Mu ya Allah. Maka terimalah ya Allah amal ibadah sedekahnya, terimalah infak dan sedekahnya ya Allah. Jadikanlah ya Allah keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh keberkahan. Engkau berikan ya Allah kenikmatan yang terbaik kepada mereka. Engkau balas ya Allah mereka dengan balasan yang terbaik. Rukunkanlah ya Allah rumah tangganya. Jadikanlah ya Allah anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Damaikanlah rumah tangganya ya Allah. Jadikanlah ya Allah keluarga besarnya menjadi keluarga yang sehat lahir dan batin ya Allah, dalam rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Kepada kami semua yang hadir pada saat ini ya Allah, berikanlah keberkahan kepada apapun yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Engkau berikan keberkahan kepada pasangan hidup kami ya Allah, kepada suami dan istri kami. Engkau berikan keberkahan kepada zuriat keturunan kami ya Allah. Engkau berikan keberkahan kepada harta-harta kami. Engkau berikan keberkahan ya Allah pada majelis kami ini. Jadikanlah ya Allah majelis ini menjadi manfaat buat kami semua, yang dapat merubah diri kami menjadi manusia yang lebih baik ya Allah, menjadi manusia yang hanya takut kepadamu ya Allah, menjadi manusia yang bertakwa, yang menyandarkan semuanya hanya kepadamu. Duhai Allah, terhadap apapun yang kami lakukan ya Allah, kelalaian yang kami lakukan di bulan suci Ramadan ini, maka maafkan ya Allah dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana innaka antas sami'ud du'a. Duhai Allah, terimalah amalan kami. Duhai Allah, terimalah ya Allah doa-doa kami. Terimalah solat ya Allah, solat-solat kami, puasa-puasa kami, dan solat-solat malam kami, amal ibadah kami di bulan Ramadan. Karena Engkaulah ya Allah Maha penerima doa dan Maha mengabulkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.